Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Susantinduru. Saya adalah seorang mahasiswa semester 3 dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di UMN Awalsiyah Medan. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan beberapa soal tentang materi arus kas dan kas kecil beserta jawabannya. Mulai saja dari soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan arus kas. Arus kas adalah sebuah laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode tertentu yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk dan keluar. Masuk pada soal yang kedua, yaitu jelaskan ketiga kelompok aktivitas utama penyusunan laporan arus kas. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, yaitu aliran kas yang berhubungan dengan berbagai aktivitas dalam menghasilkan produk perusahaan tersebut. Yang kedua adalah aktivitas investasi, yaitu aliran kas yang berkaitan dengan transaksi pembelian dan penjualan harta atau aset tetap perusahaan yang menjadi sumber pendapatan perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu aktivitas keuangan, adalah aliran kas yang berasal dari berbagai aktivitas dalam upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber. Oke, langsung saja masuk pada soal yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah dana berupa uang tunai yang disediakan oleh perusahaan khusus untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan sering terjadi dalam perusahaan. Masuk pada soal yang keempat, yaitu jelaskan dua metode pencatatan kas kecil. Yang pertama yaitu metode IFRS, yaitu metode pencatatan dengan pengisian kas kecil selama periode tertentu selalu tetap atau tidak berubah jumlahnya, dan pencatatannya hanya akan dilakukan ketika pengisian kembali kas kecil atau tidak melakukan pencatatan setiap terjadi transaksi pengeluaran kas kecil. Dan yang kedua adalah metode fluktuasi, yaitu metode pencatatan dengan pengisian kas kecil akan selalu berubah atau tidak tetap, serta pencatatannya dilakukan setiap terjadi transaksi pengeluaran kas kecil. Dan soal yang kelima yaitu selama awal bulan Januari 2020, manajer keuangan PT Maju Mundur membentuk dana kas kecil yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya atau sering terjadi dalam aktivitas perusahaan. Telah disepakati bahwa dana kas kecil yang dibentuk sebesar 2 juta rupiah yang akan diisi kembali setiap tanggal 1 dan 16. Selama bulan Januari 2020, transaksi PT Maju Mundur yang menggunakan kas kecil adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3 bulan Januari 2020, membeli materai, perangko, dan amplop seharga 500.000. Pada tanggal 11 bulan 1 2020, membayar beban perbaikan kendaraan sebesar 1 juta rupiah. Dan pada tanggal 15 bulan 1 2020, membeli perlengkapan kantor sebesar 150.000. Kemudian pada tanggal 20 bulan 1 2020, membayar beban perbaikan gedung kantor sebesar 1.200.000. Dan pada tanggal 27 bulan 1 2020, membeli bahan bakar yaitu solar, bensin, dan minyak sebesar 400.000.
Nah, berdasarkan data di atas, maka buatlah jurnal yang dibutuhkan oleh akuntan PT Maju Mundur dengan metode imperes dan metode fluktuasi. Oke, masuk saja pada jawabannya yaitu kita jawab yang pertama yaitu metode imperes. Karena ini adalah metode imperes, kita hanya perlu menjurnalkan pengisian pada saat pengisian kembali kas kecil, yaitu pada tanggal 1, 16, dan pada bulan Maret yaitu tanggal 1. Nah, langsung saja kita masukkan jurnalnya, yaitu pada tanggal 1 kita membentuk kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Lalu pada tanggal 16 kita kembali mengisi kembali kas kecil sebesar pengeluaran kas kita pada saat tanggal 1 sampai bulan 16 Januari, yaitu sebesar 1.650.000. Sehingga kita mengisi kas kecil juga sebesar 1.650.000. Sehingga kas kita tetap sebesar 2 juta rupiah. Lalu pada tanggal 1 Maret, kita kembali mengisi kas kecil yaitu 1.600.000, yaitu berdasarkan pengeluaran kita mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 1 Maret 2020. Lalu masuk kepada metode fluktuasi, yaitu pada tanggal 1 kita mengisi kembali kas kecil. Mengisi kas kecil yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka kita menjurnalkannya yaitu kas kecil pada kas sebesar 2 juta rupiah. Karena ini metode fluktuasi, maka kita perlu mencatat berbagai transaksi pengeluaran selama bulan Januari tersebut. Yaitu dimulai pada tanggal 3, yaitu kita membeli materai, perangko, dan amplop. Maka kita menjurnalkannya menjadi beban materai, perangko, atau amplop pada kas kecil sebesar 500.000. Beban materai perangko di debit 500.000 dan kas kecil di kredit pada yaitu sebesar 500.000. Lalu pada tanggal 11 kita memperbaiki kendaraan sebesar 1 juta. Maka jurnalnya adalah beban perbaikan kendaraan pada kas kecil yaitu 1 juta di debit dan 1 juta di kredit. Lalu pada tanggal 15 kita membeli perlengkapan kantor sebesar 150.000. Maka jurnalnya adalah perlengkapan kantor pada kas kecil sebesar 150.000 di debit dan 150.000 di kredit. Lalu pada tanggal 16 kita kembali mengisi kas kecil yaitu sebesar 2 juta. Maka jurnalnya yaitu kas kecil pada kas sebesar 2 juta di debit dan 2 juta di kredit. Lalu pada tanggal 20 Januari kita memperbaiki gedung kantor. Maka jurnalnya yaitu beban perbaikan gedung kantor sebesar 1.200.000 di debit pada kas kecil 1.200.000 di kredit. Lalu pada tanggal 27 kita membeli bahan bakar yang berupa bensin, solar, dan minyak sebesar 400.000. Maka kita menjurnalkannya menjadi beban bahan bakar sebesar 400.000 di debit pada kas kecil sebesar 400.000 di kredit. Lalu pada tanggal 1 Maret kita kembali mengisi kas kecil untuk bulan Maret selanjutnya, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka jurnalnya yaitu kas kecil sebesar 2 juta di debit pada kas sebesar 2 juta di kredit. Dan untuk terakhirnya kita tinggal membalanskan antara debit dan kredit dengan menjumlahkan di debit dan kredit, yaitu sebesar 9.250.000. Nah teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya tentang beberapa soal arus kas dan kas kecil. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti dengan penjelasan saya.
Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi